Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaran Nur Gerat dengan NIM 241011400692. Kali ini saya akan menjelaskan tentang memahami konsep database dalam teknologi informasi dan dapat mengidentifikasikan penerapan database dalam teknologi informasi. Mhm. Berikut adalah penjelasan mengenai konsep dasar database dan beberapa topik terkait. Satu, memahami konsep dasar database. Database adalah kumpulan data yang tersimpan secara terstruktur dan terorganisir sedemikian rupa sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Data dalam database biasanya disimpan dalam tabel yang berdiri dari baris dan kolom. Database sering digunakan untuk menyimpan informasi yang diperlukan oleh aplikasi atau sistem informasi untuk mendukung keputusan, analisis, dan operasi bisnis. Beberapa konsep dalam database adalah tabel. Tempat data disimpan terdiri dari kolom field dan baris record. Setiap kolom mewakili jenis data tertentu, sementara setiap baris berisi satu set data terkait. Kemudian relasi, hubungan antara tabel-tabel dalam database seringkali digunakan untuk menghubungkan data yang berbeda. Kunci primer, kolom atau kombinasi kolom yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Kemudian ada query, permintaan untuk mengambil atau memanipulasi data dari database menggunakan bahasa pemrograman seperti SQL. Kemudian normalisasi, proses merancang database untuk mengurangi redundansi data dan memastikan konsistensi. Dua, mengidentifikasi ketika bisnis harus menggunakan spreadsheet dan ketika harus menggunakan database. Spreadsheet dan database keduanya digunakan untuk menyimpan dan mengelola data, tetapi ada situasi di mana satu lebih cocok daripada yang lain. Menggunakan spreadsheet, yaitu ketika jumlah data terbatas, kemudian data bersifat sementara, sederhana dan mudah digunakan, dan kemudian pekerjaan individual atau kolaborasi kecil. Sedangkan untuk menggunakan database, ketika jumlah data besar, kemudian struktur data kompleks dan perlu akses multi-user, keamanan dan integritas data, dan perlunya pencarian dan analisis kompleks. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi alasan organisasi memilih untuk berbagi database dan fungsi dari sistem manajemen database. Alasan organisasi memilih untuk berbagi database, yang pertama ada kolaborasi yang lebih efisien. Dengan berbagi database, berbagai tim atau departemen dalam organisasi dapat mengakses data yang sama, yang meningkatkan efisiensi kolaborasi. Kemudian yang kedua ada akses data terpusat. Database yang terpusat memungkinkan data dikelola dan diakses dari satu lokasi, membuatnya lebih mudah dikelola dan diupdate. Kemudian yang ketiga ada pengurangan redundansi. Berbagi database memungkinkan organisasi mengurangi duplikasi data, yang memperkecil kemungkinan kesalahan dan meningkatkan konsistensi data. Kemudian yang keempat, ada keamanan dan kontrol akses. Sistem manajemen database memungkinkan pengaturan siapa yang dapat mengakses data dan apa yang dapat mereka lakukan dengan data tersebut, meningkatkan kontrol keamanan. Kemudian yang kelima, ada peningkatan pengambilan keputusan. Dengan data yang tersedia untuk banyak pengguna, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang lebih lengkap. Berikut ada fungsi sistem manajemen database. Yang pertama ada pengelolaan data, kedua pengaturan akses, ketiga pengolahan query, kemudian keempat keamanan data, kelima pemeliharaan integritas data, dan keenam backup dan pemulihan. Empat, mendiskusikan perkembangan database. Perkembangan database telah mengalami perubahan besar seiringnya berjalannya waktu. Beberapa tahapan penting dalam perkembangannya adalah database hierarkis tahun 1950 sampai 1960-an. Pada awalnya data disimpan dalam format pohon hierarkis yang terstruktur secara ketat dengan satu level data yang mengarah ke level data lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan database jaringan 1960 sampai 1970-an, kemudian database relasional 1970-an hingga sekarang, database NoSQL 2000-an hingga sekarang, kemudian database terdistribusi itu dari 2010 hingga sekarang, kemudian database dalam cloud. Perkembangan database ini mencerminkan kebutuhan yang terus berkembang untuk mengelola volume data yang lebih besar, meningkatkan efisiensi dan kecepatan, serta menyediakan fungsionalitas baru untuk analitik dan pemrosesan data real time. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.